Mengapa kita perlu mengetahui perkembangan ekonomi kreatif? Karena dengan mengetahui kita dapat memperbaiki kondisi ekonomi pada saat ini. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Secara umum, ekonomi kreatif merupakan industri yang memanfaatkan kreativitas, bakat, dan kemampuan individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja. Industri ini mengeksploitasikan hasil kekayaan seseorang seperti kerajinan tangan, karya tulis, musik, seni pertunjukan, film, kuliner, dan lain-lain. Secara potensi, industri ekonomi kreatif bisa dijadikan alternatif untuk mengembangkan kondisi ekonomi masyarakat yang mulai menurun. Apabila jika dibandingkan dengan sumber daya alam, potensi ekonomi kreatif cenderung berkembang seiring dengan perkembangan kemampuan pelaku industri pada saat ini. Ada beberapa alasan pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama, mampu menyerap banyak tenaga kerja. Karena sektor industri ini cukup beragam dan luas, angka penyerapan tenaga kerjanya tentu saja cenderung lebih banyak. Apalagi jika sumber daya manusia di Indonesia dibekali dengan kemampuan khusus, pasti permintaan tenaga kerja berbakat selalu tinggi dalam industri ini. Yang kedua, dapat menciptakan identitas bangsa, seperti halnya K-pop di Korea Selatan atau Hollywood di Amerika. Keberadaan industri kreatif di negara kita dapat juga membuat Indonesia memiliki identitas yang unik yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Contohnya, saat ini Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kain batik yang berhasil diekspor ke berbagai negara di dunia. Yang ketiga, dapat merangsang kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan dua hal yang selalu dilakukan para pelaku kreatif ekonomi untuk mengembangkan industri ini, karena terbiasa secara natural setiap kebijakan yang dilakukan pasti merangsang jiwa kreatif dan inovatif di dalam diri pelaku ekonomi kreatif. Yang keempat, yaitu memberi dampak ekonomi positif. Kemajuan industri ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada meningkatnya kondisi keuangan negara. Jadi, jika pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kreatif ekonomi, maka secara tidak langsung pemerintah juga memajukan perekonomian bangsa. Yang kelima, berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Kreativitas merupakan salah satu kemampuan yang hadir karena bakat atau kebiasaan. Inilah mengapa sektor ekonomi kreatif merupakan industri yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Yang pertama, pembaruan pengetahuan dan kreativitas. Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan unsur talenta, keterampilan, dan kreativitas. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi kreatif dari ketiga unsur tersebut, maka berarti kita telah turut serta dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya insani. Yang kedua, pembaruan sumber daya alam. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana memperbarui sumber daya alam untuk menghasilkan manfaat ekonomi atau green economy. Melalui model ekonomi kreatif, sumber daya bisa diperbarui dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pembaruan produk ekonomi. Indonesia sangat kaya dengan produk ekonomi, baik yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, maupun kelautan. Berbagai jenis dan macam produk yang dapat dihasilkan oleh setiap sektornya, serta semuanya dapat dikembangkan menjadi produk kreatif untuk menghasilkan nilai tambah baru. Yang keempat, pembaruan seni dan kerajinan. Produk dalam bidang seni dan kerajinan tradisional Indonesia yang beragam sebenarnya dapat direkayasa. Kita dapat mengambil contoh seni dan kerajinan asal daerah, misalnya seni dan kerajinan di daerah Yogyakarta dan Bali. Karena direkayasa dan dilakukan pembaruan, maka produk seni dan kerajinan itu menjadi sangat menarik bagi wisatawan sehingga dapat diekspor. Dan yang terakhir ada pembaruan ekonomi kepariwisataan. Sumber daya alam, seni, kerajinan,
dan warisan budaya dapat direkayasa, dikolaborasikan, dan dikembangkan untuk menghasilkan pembaruan serta nilai tambah baru dari waktu ke waktu. Demikian juga dari sektor wisata, seperti wisata alam, wisata seni dan budaya, wisata belanja dan perdagangan, wisata kuliner, dan wisata lainnya sebenarnya dapat dikembangkan serta direkayasa menjadi sektor yang sangat komersial. Pada cetak biru industri kreatif di Indonesia ada dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2015. Ada 15 subsektor yang telah diidentifikasi dalam lingkungan industri kreatif. Yang pertama, periklanan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan media dan sarana tertentu. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dalam level makro sampai level mikro. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dengan sejarah yang tinggi. Yang keempat, kerajinan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tangan pengrajin. Yang kelima, desain. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, desain grafik, desain interior, desain produk, dan desain industri dan sebagainya. Yang keenam, fashion. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi, desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris dan lain-lain. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produk film, video, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video dan film. Yang kedelapan, permainan interaktif. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer ataupun Android serta maupun video yang bersifat hiburan. Yang kesembilan, musik. Kegiatan kreatif yang berupa kegiatan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, produksi, dan distribusi dari rekaman suara. Yang kesepuluh, seni pertunjukan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi, dan pertunjukan. Yang kesebelas, penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan percetakan berita. Yang ke-12, layanan komputer, software, dan teknologi informasi. Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk layanan jasa komputer, pengelolaan data, pengembangan database, dan sebagainya. Yang ke-13, televisi dan radio. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi dan penyiaran. Yang ke-14, riset dan pengembangan. Kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi tersebut guna untuk pengembangan produk dan kreatif produk baru serta teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang ke-15, kuliner. Kegiatan kreatif dengan usaha inovatif yang menawarkan produk-produk kuliner yang menarik, mulai dari penyajian, cara pembuatan, sampai dengan komposisi makanan atau minuman yang disajikan. Sedangkan dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2019, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, berdaya saing. Yang ingin diwujudkan adalah sebuah kondisi masyarakat yang kreatif, mampu berkompetisi secara adil,
jujur dan menjunjung tinggi etika, unggul di tingkat nasional maupun global, dan memiliki kemampuan untuk terus melakukan perbaikan dan selalu berpikir positif untuk menghadapi tantangan dan permasalahan. Yang kedua, berkualitas hidup. Yang ingin diwujudkan adalah sebuah kondisi masyarakat yang bahagia, yaitu sehat jasmani dan rohani, berpendidikan, dan memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan, memiliki kehidupan yang seimbang, memiliki kehidupan sosial, memiliki toleransi dalam menerima perbedaan yang ada, dan mengintegrasikan nilai dan kreativitas lokal. Aspek apa yang perlu dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif? Yang pertama, yaitu kekuatan atau strength yang terdiri dari 1. Handmade proses sesuai selera pasar. Kedua, jaringan pemasaran keluar daerah sudah terbangun. Ketiga, kondisi keuangan stabil dan meningkat. Yang keempat, reputasi yang baik dalam pelayanan baik dalam pemasaran, produksi, dan kecepatan dalam pengiriman barang. Yang kedua, kelemahan atau weakness adalah 1. Tidak menggunakan mesin untuk pesanan volume besar sehingga proses produksi lambat. Kedua, tidak mempunyai desain khusus yang bisa dijadikan komoditi utama. 3. Perencanaan produksi masih belum maksimal dan masih ditentukan berdasarkan kebutuhan. Dan yang keempat, modal usaha yang besar memiliki resiko tinggi. Yang ketiga, peluang atau opportunity adalah 1. Minat beli pelanggan yang besar untuk keperluan gaya. 2. Dukungan pemerintah dalam pengenalan produk melalui pameran. 3. Kenaikan permintaan dalam beberapa tahun terakhir. Keempat, dukungan pariwisata. Dan yang kelima, pelestarian atau budidaya mutiara laut terus berkembang. Yang keempat, ancaman atau threat adalah 1. Munculnya Jepang dan Hong Kong sebagai kompetitor utama. Kedua, adanya pesaing dari industri pabrikan. Ketiga, meningkatnya harga bahan baku. Dan yang keempat, banyak sektor usaha baru yang membuat pengrajin memilih profesi lain. Strategi pengembangan ekonomi kreatif di pedesaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Harus ada indikator yang menentukan akan terjadinya pertumbuhan pada berbagai aspek penting di desa. Misalnya, dalam hal pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hasil produksi, dan lainnya. Yang kedua, strategi kesejahteraan. Strategi kesejahteraan berarti membangun harus mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat harus semakin membaik. Yang ketiga, strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti mampu memahami kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengarah pada pembangunan ekonomi positif harus direspons secara cepat, tanggap, dan tepat sasaran. Ketika terjadi suatu masalah yang muncul pada prosesnya, respon yang diberikan juga harus sesuai. Dan yang keempat, strategi terpadu dan menyeluruh. Berbagai kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan ekonomi di pedesaan ini akan mencakup berbagai bidang. Namun demikian, berbagai bidang ini harus mampu saling mendukung satu sama lain. Kebijakan dalam berbagai aspek harus terpadu dan menyeluruh. Strategi pengembangan ekonomi kreatif di perkotaan. Salah satu aspek penting dalam strategi pengembangan ekonomi kreatif yaitu mendorong sektor bisnis untuk lebih berkembang dan lebih baik lagi, khususnya industri kreatif. Dengan begitu, kita dapat melihat peluang usaha yang besar dan dapat dikembangkan menjadi sektor ekonomi yang produktif. Terlebih lagi, di tengah era informasi yang akut dengan berbagai kemudahan atau multimedia,
maka perkembangan industri kreatif memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dikembangkan sebagai basis perekonomian rakyat.